Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Waznan Amir dengan NIM 05021282530057 dari kelas TFP L1 Indralaya. Pada video ini saya akan menjelaskan Learning Journal Sistem Informasi dan Pemrograman Komputer, khususnya tentang pembelajaran saya mengenai QBasic. Di video ini saya akan membahas mulai dari pengertian, materi yang dipelajari, kesulitan yang saya hadapi, hingga refleksi dan rencana saya ke depannya. Pertama, apa itu QBasic? QBasic adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang dikembangkan oleh Microsoft dan dirancang khusus untuk pemula yang ingin mempelajari dasar-dasar pemrograman. Bahasa ini merupakan bagian dari keluarga BASIC yang dikenal karena kesederhanaan sintaksnya sehingga mudah dipahami oleh pengguna yang baru pertama kali belajar coding. QBasic biasanya digunakan dalam lingkungan sistem operasi DOS dan memiliki keterampilan berbasis teks yang sederhana. Meskipun tampilannya tidak modern seperti bahasa pemrograman saat ini, QBasic tetap memiliki peran penting dalam dunia pendidikan, terutama dalam membantu siswa memahami konsep dasar seperti algoritma, logika pemrograman, serta cara kerja suatu program. Melalui QBasic, pengguna dapat belajar bagaimana menerima input, mengolah data, serta menampilkan output. Selain itu, QBasic juga memperkenalkan konsep penting seperti variabel, percabangan, dan perulangan yang menjadi dasar dalam hampir semua bahasa pemrograman modern. Dalam mempelajari QBasic, diharapkan pengguna tidak hanya mampu membuat program sederhana, tetapi juga dapat mengembangkan pola pikir logis, sistematis, dan terstruktur dalam menyelesaikan masalah. Oleh karena itu, QBasic masih relevan digunakan sebagai langkah awal dalam memahami dunia pemrograman sebelum beralih ke bahasa yang lebih kompleks. Bahasa pemrograman tingkat tinggi artinya bahasa tersebut lebih mudah dimengerti manusia karena menggunakan kata-kata yang mendekati bahasa sehari-hari. QBasic biasanya digunakan pada sistem operasi DOS dan memiliki tampilan berbasis teks. Walaupun tampilannya sederhana dan tidak modern, QBasic tetap sangat penting dalam dunia pendidikan. Hal ini karena QBasic membantu kita memahami konsep dasar seperti algoritma, logika pemrograman, dan cara kerja program. Melalui QBasic kita belajar bagaimana program menerima input, mengolah data, dan menghasilkan output. Selanjutnya, materi yang dipelajari. Dalam pembelajaran QBasic, saya mempelajari beberapa materi penting. Yang pertama, struktur dasar program QBasic yang ditulis secara berurutan dari atas ke bawah. Jika urutannya salah, maka hasil program juga bisa salah. Jadi urutan yang sangat penting dalam pemrograman. Selanjutnya, saya mempelajari variabel dan tipe data yang digunakan untuk menyimpan data dalam program. Tanpa variabel, program tidak bisa menyimpan informasi yang dibutuhkan untuk diproses. Saya juga mempelajari input dan output, di mana input digunakan untuk menerima data dari pengguna, sedangkan print digunakan untuk menampilkan output. Ini adalah cara program berkomunikasi dengan pengguna. Tanpa input dan output, program tidak akan interaktif. Materi berikutnya adalah percabangan menggunakan if-then yang berfungsi untuk pengambilan keputusan dalam program. Program bisa memilih tindakan berdasarkan kondisi tertentu. Contohnya seperti jika nilai bagus maka lulus, jika tidak maka tidak lulus. Selain itu, saya juga mempelajari perulangan atau loop yang digunakan untuk mengulang perintah. Loop sangat membantu agar kita tidak menulis kode berulang-ulang. Ini membuat program lebih efisien dan rapi. Kesulitan yang dihadapi. Selama pembelajaran, saya mengalami beberapa kesulitan seperti memahami struktur logika program, kesalahan dalam penulisan sintaks, serta penggunaan percabangan yang belum tepat. Kesalahan sintaks itu seperti salah penulisan dalam bahasa sehingga program tidak bisa dijalankan, sedangkan kesalahan logika lebih sulit karena program tetap berjalan tapi hasilnya tidak sesuai. Untuk mengatasi hal tersebut, saya berusaha lebih sering berlatih, membaca kembali materi yang sudah dipelajari, serta mencoba berbagai contoh program agar lebih memahami konsep yang ada. Kesimpulan, QBasic
menyediakan fondasi yang kokoh untuk memahami logika pemrograman secara sistematis. Melalui penggunaan variabel, percabangan, dan perulangan, saya dapat mengamati bagaimana sebuah program dibangun untuk menyelesaikan suatu masalah. Meskipun dianggap sebagai bahasa lama, QBasic tetap menjadi alat pembelajaran yang relevan karena berkontribusi pada pengembangan pemikiran komputasi yang terstruktur. Dari pembelajaran ini, saya menyimpulkan bahwa QBasic memberikan dasar yang kuat dalam memahami program. Dengan mempelajari variabel, percabangan, dan perulangan, kita bisa memahami bagaimana sebuah program dibuat untuk menyelesaikan masalah. Meskipun QBasic adalah bahasa lama, konsep yang diajarkan masih digunakan dalam bahasa modern, seperti Python dan Java. Refleksi pribadi, saya merasa belajar QBasic ini sangat menyenangkan. Saya memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang pembuatan dan eksekusi program. Lebih jauh lagi, saya mulai memahami pentingnya pengkodaan yang teliti, karena bahkan kesalahan kecil pun dapat menyebabkan kerusakan pada program. Pembelajaran ini juga mengajarkan saya untuk berpikir logis dan sistematis dalam memecahkan masalah. Melalui pengalaman belajar ini, saya menyadari bahwa pemrograman membutuhkan latihan yang rutin. Di masa depan, saya berharap dapat terus mengasah keterampilan saya dan mempelajari bahasa pemrograman modern lainnya, seperti Python atau Java, untuk memperluas wawasan teknologi saya. Rencana tindak lanjut. Sebagai rencana tindak lanjut, saya berencana untuk mengerjakan lebih banyak latihan soal, membuat program yang lebih kompleks, serta mempelajari bahasa pemrograman lain agar kemampuan saya dalam bidang pemrograman semakin berkembang. Hal ini bertujuan agar kemampuan saya dalam bidang pemrograman semakin berkembang. Nah, berikut adalah contoh sederhana dari pemrograman percabangan. Jika nilai lebih dari atau sama dengan 75, maka output yang dihasilkan adalah lulus. Jika tidak, output yang dihasilkan adalah tidak lulus. Ini menunjukkan bagaimana program bisa mengambil keputusan berdasarkan kondisi. Sekian penjelasan tentang learning journal saya mengenai pembelajaran QBasic. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.